Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Mari kita hening sejenak, kita merenungkan firman Tuhan yang kita dengarkan. Romo Dipta, saya izin buka masker ya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, sebelum memulai permenungan ini saya memperkenalkan diri. Nama saya Johann Ferdinand Weisheyer. Saya biasa dipanggil Romo V. Saya hubungannya dengan Romo Kaisar itu bagaimana? Yang jelas hubungan kami baik-baik saja. Kami pertama kali kenal itu tentu waktu dia masih seminaris dan juga waktu dia frater. Tapi teman seangkatannya Romo Ulun itu murid saya waktu di seminari di Gonzaga. Nah, suatu ketika saya mendapat tugas perutusan menjalankan misi domestik KAJ di tanah Papua. Saya merintis satu misi domestik. Maka kemudian setelah 7 tahun orang Papua menyebut saya Ena Kidabi. Ena Kidabi itu artinya sekali bicara itu jadi. Kun fayakun. Nah, lalu saya digantikan oleh satu pastor namanya Mikael Wisnu. Dari namanya itu kita tahu ada Dewa Wisnu. Dewa Wisnu itu dewa yang memelihara. Kalau Brahma itu dewa yang mencipta. Romo Michael Wisnu ini kemudian mendapat nama itu Enanapode. Artinya yang membuat menjadi sempurna atau yang memelihara juga bisa. Setelah itu kemudian Romo Kaisar. Kalau dewa-dewa Hindu itu ada Brahma, Wisnu, kira-kira Romo Kaisar dikasih nama apa? Dikasih nama Ide Gaibi. Kenapa? Karena Romo Kaisar datang sebelum dia ditugaskan. Lalu kemudian setelah kira-kira 6 bulan berikutnya dia tabisan, dia ditugaskan di situ. Maka dia dapat nama Ide Gaibi. Kenapa? Karena dia udah tahu tempatnya susah tapi sukacita mau datang berkarya. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Kaitan saya dengan Romo Kaisar. Nah, kalau Romo Dipta ini berarti dia adalah murid dari muridnya saya gitu. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, ketika saya datang ke sini saya percaya dengan penyelenggaraan Allah. Umat yang pernah kenal saya selalu tahu idiom yang saya sebutkan. Tidak ada kebetulan, yang ada adalah penyelenggaraan ilahi.
Bacaan-bacaan pada sore hari ini tidak ada kebetulan juga menuntun Anda untuk berbagi rejeki bagi gereja Kalvari. Coba Anda ingat bacaan pertama tadi, lektrisnya baca apa itu? Supaya Anda memberi roti kepada orang yang lapar. Dari bacaan-bacaannya aja Tuhan sudah menyelenggarakan bahwa hari ini Anda harus menyumbang buat Kalvari. Apalagi kemudian bacaan Injilnya. Bacaan Injilnya berkisah tentang terang dan garam. Apa itu artinya? Terang itu pasti adalah suatu hal yang terlihat. Terang kalau disembunyikan itu gak ada gunanya. Maksudnya apa? Ya udahlah. Anda yang memang sudah dapat anugerah dan perjuangan hidup Anda itu sudah sukses, jangan ngumpet-ngumpet. Serahkan aja itu duit yang banyak buat Kalvari gitu. Itu maksudnya terang. Terang itu nggak boleh disembunyikan. Harus diwartakan supaya orang memuji dan memuliakan Allah. Beda dengan garam. Garam itu kalau Anda tahu garam krosok ya. Anda cemplungin garam, karena aslinya garam tuh ya garam krosok itu. Masukin garam. Kalau kita masih bisa lihat itu garam, airnya gak bakalan asin. Kalau kemudian kita aduk dan garam itu terlarut, maka garam itu sudah menyatu dengan air, airnya itu jadi asin. Maksudnya apa? Secara tersembunyi pun kalau Anda malu mengeluarkan yang bisa jadi daya tarik orang atau apa, Anda tetap harus berikan apa yang Anda punya. Meskipun orang itu tidak lihat, tapi Anda harus memberi rasa. Sehingga ketika orang merasakan itu tanpa tahu bahwa ada andil Anda di sana, Anda sudah membangkitkan sukacita dan kegembiraan bagi orang itu. Anda ikut mewartakan kabar baik Allah. Itu maksudnya. Lalu kapan kita jadi terang, kapan kita jadi garam? Nah, ini semua tergantung nasib. Seperti yang terjadi pada Romo Kesar dan saya. Ya, Bapak Ibu Saudara saya terkasih. Ada 5 komponen nasib. Yang pertama itu takdir ilahi. Tidak bisa dirubah. Meskipun kemudian dunia modern ini tetap aja bisa dirubah. Ya, kenapa saya bilang takdir ilahi tidak bisa dirubah? Karena ketika Anda punya orang tua, kulitnya hitam, rambutnya keriting, lahirnya di pulau yang mirip burung kasuari. Papa Anda hitam, rambutnya keriting, lahir di burung kasuari. Di pulau burung kasuari. Mama kulitnya hitam, rambutnya keriting. Lahirnya di pulau yang bentuknya kayak burung kasuari. Anda yang terlahir dari kedua orang tua itu orang apa jadinya? Mau gak mau Anda harus bernyanyi. Hitam kulit, keriting rambut, aku. Iya dong. Takdir itu penentuan ilahi, katanya susah dirubah.
Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, walaupun takdir itu penentuan ilahi, beberapa bulan yang lalu saya pernah dengar ada seorang yang terlahir sebagai pria, menghilang 1 bulan di Thailand, kembali lagi ke Indonesia, jadi wanita viral karena kecantikannya. Anda tahu siapa? Waduh, agak jauh dari pusat informasi kayaknya. Atau Anda mau menjadi garam, jadi diem aja. Hal pertama, takdir ilahi menentukan nasib Anda. Anda gak bisa buat apa-apa pada umumnya. Hal yang kedua, pekerjaan yang Anda pilih menentukan nasib Anda. Apa yang Anda kerjakan bisa membuat Anda panjang umur, bisa membuat Anda pendek umur. Teman yang Anda pilih menentukan nasib Anda. Kalau Anda berteman dengan orang-orang besar, kemungkinan nasib Anda akan ikut jadi besar. Anda berteman dengan polisi, kemungkinan Anda juga nasibnya seperti nasib polisi sekarang ini, gitu ya. Anda berteman dengan konglomerat, kemungkinan besar Anda akan ikut-ikutan kecipratan jadi konglomerat. Demikian seterusnya, teman menentukan nasib Anda. Dengan siapa Anda berteman, Anda turut membentuk nasib Anda. Ini ada satu kisah nih. Om saya dulu direktur. Waktu dia masih jadi direktur, temennya direktur juga. Kesukaannya apa? Main golf. Wah, lalu dia pensiun, nggak jadi direktur lagi. Dia memutuskan, saya nggak mau berteman dengan direktur. Saya mau bertemannya sama siapa? Sama pastor-pastor, sama kelompok Emmaus Journey, sama kelompok kursus evangelisasi pribadi. Suatu ketika dia sedang akan men-sharingkan atau mengkhotbahkan, ya semacam praktek gitu ya, praktek khotbah untuk lingkungan. Karena gugupnya kena serangan jantung, meninggal di pangkuan teman saya tadi, Pastor Michael. Pastor Michael memangku om saya. Kenapa? Ya nasib. Dia merubah teman-temannya tadinya direktur, sekarang teman-temannya itu kelompok Emmaus Journey, kelompok Adi Yuswo, kelompok lektor, kelompok lektris, pastor-pastor, matinya ya di pelukan pastor. Teman-temannya direktur yang masih main golf, banyak direktur meninggal, matinya di lapangan golf, yang peluk kedi-kedi cantik. Nasib kan? Teman yang Anda pilih menentukan nasib Anda. Terus yang keempat, penentu nasib keempat adalah tempat yang Anda pilih menentukan nasib Anda. Contoh paling gampang adalah gereja ini. Gereja ini letaknya di mana? Taman Perumahan Harapan Indah. Gereja ini diresmikan 4 tahun sebelum parokinya jadi. Kenapa? Karena Harapan Indah. Namanya apa? Albertus Agung. Sekarang saya mau kasih contoh nih ya. Paroki kami letaknya di mana? Lobang Buaya. Coba Anda bandingkan Harapan Indah dengan Lobang Buaya. Nama gerejanya apa? Kalvari. Udah Lobang Buaya, Kalvari lagi. Ya coba Anda bayangkan, tempat di mana Anda tinggal menentukan nasib Anda. Gereja
Albertus Agung ini diresmikan 4 tahun sebelum menjadi paroki. Gereja Kalvari sudah 30 tahun jadi paroki, belum jadi-jadi gerejanya. Tempat menentukan nasib Anda. Nah, yang kelima. Ternyata setiap putusan itu menentukan nasib kita. Beda nasibnya kalau Anda pagi-pagi bangun, keluar rumah, Anda sudah cuci muka, Anda sudah sisiran sedikit, lalu kemudian Anda menyapa setiap orang yang lewat. Hai, selamat pagi, sukses ya. Selamat pagi Pak, sambil nunduk-nunduk sama orang-orang tua, kasih semangat sama tukang-tukang sapu jalanan. Pasti Anda nasibnya beda. Sama Anda buka pintu, rambut masih kucel, ngelihat orang yang lewat, maki-maki mereka. Kalau Anda lakukan yang pertama, sejelek-jeleknya orang akan mikir, ini orang kayaknya gini. Tapi kalau yang kedua Anda lakukan, Anda akan dapat balasan makian sekurang-kurangnya. Seberat-beratnya benjol, atau dalam situasi masyarakat stres kayak gini, saya nggak bisa tentukan lagi nasib Anda bagaimana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini saya mau katakan pada Anda, nasib gereja Kalvari ada di tangan Anda. Semoga Anda menjadi perpanjangan kasih Tuhan. Amin.